ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Pandian Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar terus berjalan, dan insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan pengecoran dak lantai keempat yang insya Allah akan membutuhkan semen kurang lebih 300 sak semen. Monggo bagi para saudaraku semua bisa menitipkan jariahnya berapapun, 1 sak, 2 sak, 100 sak, 10 sak, monggo. Yang pasti kebutuhan kita 300 sak semen. Insya Allah menjadi pahala kita di akhirat nanti, dan semoga menjadi jariah para penghafal Quran, karena sampai sekarang karena sudah dimulai KBM dan insya Allah akan terus. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan katsiran atas sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tidak ada hari, tidak ada henti kecuali kita di sela-sela waktu kita ada saja materi. Alhamdulillah, biidznillah, ya ada saja materi-materi yang kita selalu niatkan untuk dalam rangka membongkar, dalam rangka menunjukkan, mengajak. Walaupun saya itu sebenarnya lebih senang ada kawan-kawan yang mau diajak ngobrol-ngobrol, sebenarnya seperti ya podcast yang lain lah. Ada yang kawan-kawan yang mungkin mau, tapi ya ada pun kadang ada orangnya kadang tidak mau, gitu masalahnya, sehingga ya saya sendirian. Tapi nggak apa-apa lah, kalau bosan nggak usah disimak, itu aja. Nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Namun kita tetap menginformasikan, mengupdate apa kejadian-kejadian yang telah terlewatkan, tentunya dalam rangka untuk membongkar, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita di Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Setelah tadi kita kupas sedikit-sedikit logika berpikir kita tentang sejarah Mbah Nur Hasan di Arab Saudi, itu di Mekah, sudah insya Allah sudah tercerahkan, dan harapan saya Anda juga tercerahkan ya, walaupun dengan penyampaian yang simpel singkat, tapi saya lebih mengena kepada akal sehat, akal waras, dan akal selamat pada saudara tua kita ya. Tentang sejarah pendiri sang Islam Jamaah, yaitu Mbah Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawah. Kata simbolnya, kata pokoknya, kalau beliau belajar di Mekah, sebenarnya beliau membawa kemurnian dari Mekah ke Indonesia, atau memang kemurnian itu nempel secara mutlak di dalam dirinya. Karena pertanyaannya adalah, ketika ada orang belajar sebelum beliau,
sebelum Mbah Nur Hasan dikatakan belum menjumpai kemurnian. Tapi setelah ada orang belajar yang berangkat dari Mekah, yang berangkat ke Mekah setelah kepulangan beliau, maka Islam Jamaah mengklaim bahwa di sana sudah tidak ada kemurnian. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan jangan-jangan ini adalah kemurnian itu nempel pada pribadi Mbah Nur Hasan, jangan-jangan seperti itu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, gencar terus, semangat terus para kawan-kawan yang bermedsos, baik di kawan hijrah. Agak lama kawan hijrah Blitar kok nggak muncul ya. Siapa itu Mas yang muda itu, yang semangat itu ya? Kalau Mas Anton Prawiro campur-campur kontennya, ada campur kuliah, ada campur dan sebagainya, ada campur ngaji. Kalau siapa yang murni ngobrol seperti ini, sering menyapa ya Ribat Akli Salim, yang sering testimoni di kawan hijrah, yang copy paste kemudian mengirim di Mubalik Hijrah, Ta'dil Syubahat, kemudian yang sering membungkam nasihat-nasihat bitonah generasi penerus, yang ada ciri khasnya masing-masing saya kira, yang sangat detail kepada surat-surat dokumen-dokumen penting, misalnya di Perdana Maja, yang membongkar secara dalil, yaitu seperti Baka Al-Mukarramah, kemudian Asa Abdullah, kemudian Manazir Ilmi, kemudian yang menceritakan dengan narasi-narasi berita, seperti halnya berita, karena beliau juga pers, media massa juga, artinya beliau juga termasuk orang kayaknya si wartawan Mas Khairul Anas TV, menyampaikan, diulas seperti berita. Yang door to door jedas, yaitu mantan Islam Jamaah Mas Agung. Semua bergerak, semua maju, semua mempunyai harapan, semua mempunyai tujuan untuk menyadarkan. Semua punya tujuan untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, tadi saya mendapat WA curhatan seorang bunglon. Saya baca ya curhatan seorang bunglon ini, saya tidak akan membacakan namanya bunglon ya. Bunglon itu tidak boleh, ada privasi tersendiri ya. Nanti semoga saja menjadikan beliau lebih mantap. Nanti kita arahkan apa-apa saja ya. Ini ada kiriman dari kawan fanpage. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita tambahkan di sini ya. Pak Mas, mohon bantuan, saya sekarang masih di Jokam. Istri saya guru pondok. Keluarga istri saya pengurus-pengurus desa. Bagaimana ya caranya saya mau hijrah? Ya. Baru 1 bulan ini saya berani melihat YouTube dan mampir ke FB para mantan yang hijrah, dan ternyata saya lebih mendapat ilmu dan yakin, alhamdulillah ya, yakin seyakin-yakinnya bahwa di Cokam ini tidak benar. Banyak penyimpangannya. Saya sudah bertanya-tanya sejak tahun 2017, dan bahkan ketika keilmuan sedang meningkat-meningkatnya sejak Ustadz Khalil dan kawan-kawan memberikan banyak ilmu, tiba-tiba dimurtadkan. Baru sekarang saya berani untuk mencari tahu apa benar ya yang keluar Jokam ingin merusak Jokam. Karena hampir setiap sambung mereka itu dijelek-jelekkan. Mereka itu dijelek-jelekkan. Terus mereka dijelekkan terus, dan makin kesini makin banyak ijtihad yang ngawur. Tapi saya takut hijrah. Pasti akan disuruh cerai, dan anak-anak masih kecil, yang besar baru SD. Mohon bantuannya untuk memberikan nasihat dan arahan untuk saya bisa hijrah secepatnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum jami'an.
Ini saya dapat dari kawan kami juga sama-sama bunglon ternyata, tapi beliau ada fanpage-nya atau Facebook yang diikuti ribuan kawan-kawan ya. Lalu ada curhatan seperti itu, ya saya katakan bukan saya. Ini kita bersifat umum, tidak membuka ya. Bunglon itu kan puluhan bahkan ratusan, bahkan mungkin kalau dihitung ribuan gitu. Jadi ya, jangan takut. Waduh aku kena enggak. Gini ya saudaraku semua yang para bunglon, terutama saya pesankan, ayo kuatkan istri Anda, anak istri Anda, keluarga kecil kita dulu kita kuatkan. Artinya insya Allah biidnillah kalau sudah anak istri sudah kuat, nanti dihantam dari jokam dari luar, insya Allah selama kuat tidak ada pengaruh, tidak terpengaruh. Tetapi kalau nun sewu anak istri Anda belum Anda kuatkan, tentunya akan mempengaruhi konsentrasi psikis kita. Lalu bagaimana menasihatkan anak istri Ustadz? Ya ini kita, ya kalau anak masih SD insya Allah maafi muskilat, tidak masalah. Ini terutama di istri ya, karena kalau SD diajak komunikasi pun juga masalah ini jelas nggak nyambung, dia nggak tahu apa-apa, dia akan nurut kepada orang tua. Ya perlahan. Ini hanya ikhtiar loh ya, ini hanya ikhtiar. Artinya keberhasilan semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bisa dicoba dan puluhan kawan-kawan yang sudah mencoba dan akhirnya berhasil. Namun juga ada yang mencoba qadarullah memang rumah tangganya sampai segitu. Jadi kita tidak boleh kemudian menyalahkan, kemudian nek ono mesti berhasil, belum tentu. Artinya kita juga tidak bisa menjamin ya, nggak bisa menjamin, karena tidak sedikit, artinya banyak juga yang walaupun sudah dicoba seperti itu masih terjadi perceraian. Jangan frontal, jangan ini kita ambil yang akhafud darur. Jadi yang paling ringan daruratnya, paling ringan rasa beratnya. Jadi dikalem-kalem dulu, diajak dulu. Terus misalnya mikirlah, sekali-kali mikir, kira-kira jamaah gimana ya? Atau mungkin secara rasional, logika rasional, kalau misalnya istri Anda nggak mau balik ya mungkin secara sosial Anda itu wah kuning kok berat yo infaknya yo, lama-lama kok berat yo, ini asli piye toh. Nah, itu aja, kita bodohni aja. Istri kan nanti insya Allah bismillah kan dia juga merasakan kebutuhan rumah tangganya, insya Allah lah ya. Tentunya juga dia akan berpikir, oh iya ya kok berat ya. Nah itu walaupun Anda tidak merasa berat, tapi ini hanya untuk memasukkan pengaruh virus-virus kebaikan. Lalu setelah dengan mengatakan kok berat ya, nah, gimana kalau kita infaknya kita kurangi misalnya. Ya memang harus sabar ya. Saya tekankan kepada para bunglon ini, ayo jangan kesusu, jangan langsung wah ternyata itu sesat, kamu itu kita hijrah. Iya itu bagus, Anda semakin strong, semakin bagus. Namun kenyataan yang di lapangan akhirnya ya rata-rata kita harus mengambil contoh sampel yang rata-rata aja ya. Akhirnya terjadi perceraian, nggak terima, akhirnya itu dari perceraian, nggak mau, nggak gelem dan sebagainya. Bahkan kemudian sampai istrinya sendiri yang melaporkan karena mencurigai suaminya sudah agak terpengaruh. Tapi perlahan doa ya, jangan lupa doa. Tidak ada yang tidak mungkin, insya Allah biidnillah tidak ada yang tidak mungkin ya. Apalagi Anda semua kemudian melibatkan istri Anda untuk dalam mempertahankan akidah, itu asik banget. Seperti mohon maaf saya cerita misalnya istri saya sendiri. Istri saya itu dia mengikuti jejak tanpa saya bilang ayo hijrah, enggak. Artinya saya lulus ya alhamdulillah aja, Allah memudahkan jalan saya, terutama istri saya sangat dimudahkan gitu. Ya walaupun awal-awal juga iki bener apa ora ya, tapi waktu itu
Ayolah, kebetulan istri saya dua-duanya itu mubalaghat kutubus sittah semua. Ini bukan pamer, ini fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, enggak apa-apa ya. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kebetulan istri saya dua-duanya itu hatam kutubus sittah semua, Bukhari Muslim. Ya kalau di kutubus sittah di Jokam kan termasuk wah mubalaghat senior itu. Itu pinilih itu mungkin jadi rayaan mungkin dulu dua-duanya ya. Sehingga saya katakan saat itu piye ilmunya jajal piye, ayo ilmunya jajal piye, Bukhari ini piye, bab ini oh nggih hanya nggih jawabannya oh nggih ya, karena kan saya sudah dapat dari Syekh Khalil penjelasan oh ini tinggal buka aja barang-barang di Bukharimu ini, di Tirmidzi kan ini iki enak ini ki oh iya ya oh nggih. Nah terus kemudian kita kuatkan bismillah apapun yang terjadi, karena saat itu saya sering sampai sekarang sih alhamdulillah saya kebiasaan itu ada pengajian dengan istri saya itu ada rutin lah. Nah hanya bertiga khusus ngobrol-ngobrol itu. Saya waktu itu ini cerita ya, kemudian saya kuatkan gimana, apapun yang terjadi nanti kalau sampai nanti nanti sampai ada apa-apa, kamu sudah tahu ilmunya, nanti nggak usah saya mengajak kamu, ayo nggak usah, kamu udah tahu ilmu, arahnya kemana nanti Abi ikuti. Nggih siap. Kemudian istri saya yang pertama itu ketua keputrian daerah yang meliputi ratusan orang. Kalau keputrian daerah itu kan lumayan, koordinator ibu-ibu daerah juga itu. Jadi saat itu nanti apa yang terjadi nggak usah saya harus ayo nggak usah ya, kamu kan sudah tahu ilmunya nih, semua ini sudah tahu semua toh. Nah tinggal nanti arahnya Abi nanti kemana, dari kalau Abi sampai terjadi seperti ini, sampai difitnah, sampai terjadi seperti ini, kamu siap insyaallah biidznillah siap. Oke, bismillah, alhamdulillah terjadilah apa yang terjadi, walhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah. Akhirnya kita sama-sama hijrah. Saya kira juga sama, para masyayikh juga sama, yaitu dulu juga rumah tangganya dulu, keluarga kecilnya dulu. Dan maka para bunglon saya berikan penguatan, ayo jangan tergesa-gesa. Ya, Anda tahu kebenaran tapi kita ada tanggung jawab dulu. Al-akrab fal-akrab ya, tanggung jawabnya terutama anak istri kita. Ya, istri kita itu jangan tinggal, jangan sampai mempunyai prinsip wah terima tak pegat tuh. Ya kasihan ya, kasihan kita pernah hidup bahagia, kita usaha semaksimal. Adapun nanti sampai kita usaha semaksimal mungkin seperti itu, namun Allah mengqadari yang lain, dan kami juga mengerti bahwa itu adalah takdir yang sudah ditakdirkan, jodohnya ya segitu. Misalnya banyak yang terjadi, Mas Latif di Solo, kemudian Mas Latif Karanganyar, Mas Ari Mojokedang, atau banyak di Jogja juga ada, di mana Jakarta mungkin, di Kalimantan ada. Nah itu berarti sudah itu ikhtiar Anda, tidak sia-sia Anda hijrah, tidak sia-sia. Berarti itulah sudah, berhentilah rumah tangga Anda melalui ya adanya hijrah tadi. Namun masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, memang jangkanya kadang-kadang lama. Ada banyak cerita itu lama, butuh setahun, butuh 2 tahun, bahkan sampai sekarang itu loh ada yang masih bunglon sudah bertahun-tahun dengan istrinya. Yang penting kuat dulu ya kalem-kalem ya. Nah, seperti yang sering saya ceritakan, tidak apa-apa saya ulang-ulang ya, Mas Rijal itu saat hijrah dia kan matanya keras nih, dia itu kan orang jalanan dulunya, masuk jamaah juga saya dulu termasuk yang memperkuat. Kemudian dia tidak tahu kebenaran hijrah, apa yang dia bilang, pokoknya aku hijrah bojoku rakan tak pegang, rumah yang tak bangunkan, tak berdusur, tak hancurkan, jangan. Saya katakan jangan, enggak, saya gak gelem hijrah, pokoknya tak pegang, rampung Mas Sesan. Oh jangan, kita buat skenario,
Dan dia sudah kandung hijrah, belum sempat bunglon. Dia kandung hijrah, istrinya nggak mau beneran, nggak mau bener. Sampai WA-nya itu banyak minta cerai tapi masih takut. Nah, jangan. Nanti kita buat skenario. Terus setiap pulang kerja kan beliau jadi pengamanan satpam lah. Dia ke masjid saya minta arahan gini. Kita buat skenario. Suatu saat insya Allah bila sabar setahun. Saudaraku baru istrinya mau hijrah, alhamdulillah. Mau hijrah langsung diajak ketemu, mulai agak terbuka. Pertama agak terbuka, langsung diajak ketemu dengan saya. Karena itu juga dulu murid saya di pondok sini di Karanganyar Timur 1 yang istrinya itu calon mubalewat. Tapi nggak sempat tugas sih. Tak jelaskan, alhamdulillah agak mulai terima. Terus ditampakkan, coba lihat keluar. Ya, coba lihat keluar. Artinya sekarang perbandingkan dengan ada yang ada di luar. Ayo lihat sana. Oh iya, ini. Bahkan sampai waktu kemarin saya khutbah hari raya Idul Fitri ya, dari Idul Fitri saya akhirnya Mas Rijal Don, istrinya, keluarganya ikut semua pakai mobil nganter saya. Katanya istrinya, waktu itu sebelum saya khutbah dijamu dulu, kasih makan semua. Katanya komentar istrinya, ini juga gak enak ya Mas. Nggak ada dah. Iya. Ada khutbah di makan yang lezat kan sebelum Idul Fitri sebelum khutbah Idul Fitri itu. Nah, pulang dibawain semua bawaannya, tak suruh bawa pulang, udah bawa pulang aja. Taruh di mobil aja, buah-buahan dan sebagainya, serah bawa pulang aja. Dia tahu, masya Allah. Nah, itu tapi sabar dia hampir setahun dia harus sabar. Makanya kawan-kawan yang sekarang ini bunglon, yang susah. Ya memang sih saya tidak menolak Anda kalau sudah mengenal membuka YouTube para mantan, insya Allah syaratnya harus sedikit melonggarkan hatinya untuk menaruh informasi. Jangan semuanya dulu, sedikit aja lah, kasihlah peluang 25% atau berapa persen lah, sedikit. Ini bener apa enggak sih? Nggak usah semua, nggak usah langsung saya nggak percaya juga, tak percaya mantan. Jangan dulu, sedikit aja. Apa yang disampaikan mantan, apa yang disampaikan para ustadz, apa yang disampaikan para kawan-kawan yang sudah hijrah, benar atau tidak? Lalu bandingkan dengan keadaan yang Anda hadapi di dalam juga. Insya Allah sinkron dan sudah itu. Nanti Anda akan terjadi apa? Perang, namanya perang batin. Makanya kenapa sih pengurus itu melarang total. Total harga mati, tidak boleh menonton, tidak boleh membuka YouTube-nya para mantan, haram dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Bahkan punya ucapan pasti terpengaruh. Pasti terpengaruh. Itu sampailah menakut-nakuti sampai seperti itu. Kalau kamu sampai menonton YouTube-nya para mantan, pasti terpengaruh. Itu kan karena ketakutannya saja. Kamasyal muslimin hafizakumullah ta'ala. Ayo, jangan patah semangat, para bunglon terus ya. Dibuka sejarah-sejarah tadi, sinkronkan dengan keadaan yang nyata. Insya Allah berikan hati Anda 10 atau 15% untuk menerima informasi. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja, gak usah oke. Untuk menerima kebenaran, sebenarnya benar atau tidak sih. Saya penasaran nih. Sudah, gak apa-apa, Anda nonton film-film aja gak apa-apa kok ya. Itu yang isi paket data juga Anda sendiri, yang ngisi IndiHome WiFi juga Anda sendiri, yang beli HP juga Anda sendiri. Ngapain takut Bapak Imam? Nggak usah takut.
Ayo buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat Anda. Perlahan, sabar. Dan ini satu dari puluhan bahkan ratusan contoh-contoh para bunglon-bunglon. Sama kasusnya sama. Ada yang bunglon mepet masjid. Ya, pepet masjidnya pepet, tapi masih bunglon. Ya itu kan. Alhamdulillah keluarganya sudah kuat. Faktornya ya faktor karena mepet masjid nanti. Akhirnya ya nggak nyaman juga. Ada yang bunglonnya modelnya apa? Karena pekerjaan. Kerja dengan apa? Dengan orang jamaah. Sehingga mau nggak mau, dan bagaimana lagi, mau nggak mau ya kudu manut. Ya harus bunglon dulu. Nah, tapi terus alhamdulillah ada komunikasi kita. Ya. Dan hampir insya Allah setiap daerah itu ada kok. Bunglon itu ada semua. Tinggal nanti tingkat keberaniannya sampai seberapa. Dan jangan lupa para bunglon harus terus mengupdate ilmunya, lihat-lihat ilmu terus di luar ya. Terus kenapa? Karena kalau sampan bunglon hanya cukup, berarti juga kami salah. Lalu Anda kemudian nggak update luar lagi, nanti lagi-lagi karena ketakutan Anda, terus nggak update lagi di luar, lalu ketakutan Anda di dalam itu kalau mau keluar, maka dan dia katakan sebenarnya aku yang juru ya wis lah. Nah, lalu tahu-tahu lama-lama ya sudah balik lagi, artinya keyakinannya ya walaupun nggak yakin 100%, tapi nyaman di dalamnya sakulah jero wes. Daripada itu, padahal enggak. Padahal Anda walaupun diam seperti itu, diamnya Anda itu mendukung, nyatanya juga Anda store infak juga. Ya, nyatanya sampannya juga store infak. Anda juga bayar, Anda juga taat. Makanya tidak bisa dikatakan cukup aku tak meneng wae, enggak bisa no. Oke, insyaallah demikian saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم